What's going on, people of Northern? Balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di depan kamu ini pulsal dripper. Secara nggak langsung kalian bakal pasti langsung keinget dengan Tricolet yang sempat viral beberapa tahun lalu sih. Dan kebetulan ini dibuat sama perusahaan namanya Next Level dan dia bekerja sama dengan astrophysics namanya Jonathan Gagne yang mengarang buku juga dia. So far keunggulannya adalah ya pasti ini non bypass dripper yang seperti Tricolet juga, dan dia datang juga dengan paper filter kayak gini. Cuman perbedaannya dengan Tricolet adalah yang pasti dia punya keunggulan, dia bisa untuk buka tutup di sini. Nah, ini ada valve untuk buka tutupnya juga, dan kalau kalian lihat sendiri ini dia bolongnya cuma tengah, sementara kalau Tricolet kan dia bolongnya ada banyak gitu. Nah, kita nggak tahu nih bakal lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan Tricolet. Dan berhubung dia astrophysics, secara nggak langsung saya ngelihatnya sih bener-bener kayak roket ya. Mungkin karena Jonathan Gagne-nya sendiri, atau cuman perasaan saya doang. Dan dripper ini juga punya keunggulan, yaitu dia bisa menghadirkan rasa yang intens tapi dengan low bitterness. Karena bener-bener tidak ada bypass seperti yang terjadi di cone filter. Sekarang kita bakal basahin paper filternya. Oke, buat basahin paper filternya ini ada ritualnya. Jadi kita basahin sedikit sampai dia terbasah sempurna. Terus kita masukin paper filternya. Dan kalau kita lihat sendiri paper filternya ini high quality ya. Nah, kita masukin, kemudian kita taruh dan kita buang. Kita taruh di sini, kita buang airnya. Serot. Kemudian kita baru bisa pasang bodinya. Jadi cara basahin paper ini sebetulnya berfungsi biar kalau buat kalian yang beberapa kali DM katanya kok ini kalau pulsar ini ada fansnya ngikut ya, ternyata ada cara basahin papernya. Yap, kurang lebih kayak gitu dan kita udah ready buat nyeduh lagi. Oke, jadi hari ini kita pakai kopi Circular kayaknya Exhaust Batian CCX. Ini dikasih sama Dr. Dion. Terima kasih Dr. Dion sudah support acaranya kita. Dan kita bakal pakai kurang lebih 12 gram dulu. Oke, kalau nyakan dikit 12 gram. Oke, 12 gram. Oke, 12,5 nggak apa-apa. Terus kalau hari ini kita bakal pakai resepnya dari Jonathan Gagne yang memerlukan WDT. Jadi kita siapin juga. Terus kita giling secara medium coarse grind size. Oke. Jadi kita bakal nyeduh pakai 12 gram. Jadi kita bakal nyeduh pakai 12 gram. Oke, kurang lebih 12 gram. Terus karena ini non bypass jadi kita ratain. Kemudian berdasarkan resep Jonathan Gagne kita ratain lagi dengan ini WDT. Dan kalian harus hati-hati apalagi kalau WDT-nya, kalau betulan ini punya barista Hassel. Jadi jarum-jarumnya nggak tajam. Cuman kalau kalian jarumnya tajam ada kans bakal nusuk papernya dan akan bikin bocor. Kemudian kita bakal ini tutup. Dan kita udah siap untuk nyeduh yang pertama kali. Terus dia juga punya keunggulan ya, jadi ada meternya juga. Jadi kalian mau berapa mili air, cuman kalau kita sih kayaknya nggak pakai karena kita rekomendasinya kan di 18-20 gram. Cuman kalau kita biasanya kita pakai 12 gram, hemat cuan tipis gitu. Dan kita juga bakal pakai suhunya yang lebih tinggi karena dia kan akan keluar di sini. Kalau di sini akan menurunkan suhu dan di sini lagi kan akan turun suhu dan kita nggak mau kopi yang kita terima nanti sudah hangat. Oke, kurang lebih suhunya sudah mencapai yang kita mau. Kemudian hari ini kita pakai kettle yang lumayan spesial. Ya, akan kita review di feed selanjutnya. Jadi ini saya kasih suhunya off boil. Oke, nyeduhnya sih simple banget kalau resepnya Gagne. Jadi kita setting timer. Kemudian kita pakai suhu 50. Dan kita harus circular motion.
Dan ini juga sebenarnya berlaku juga buat tricolate. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan circular motion kayak begini, dia bakal tidak rata. Dan ini kita aduk lagi. Jadi setelah ini kita aduk lagi, kemudian kita tunggu selama 1 menit untuk nextnya. Jadi di detik ke-50 kita akan buka valve-nya dan dia akan ngucur ke bawah sini. Kita buka valve-nya. Oke, sekarang sudah 1 menit, kita akan puring lagi ke sampai 120. Jadi saya akan membagi dengan 2 puringan. Jadi buat kalian kaum yang tuang tengah tricolate, ini kalian harus hati-hati karena ternyata kalau circular itu kan lebih ngefek. Dan keunggulannya adalah yang otomatis ekstraksinya akan lebih rata. Jadi penguncian dilakukan di awal aja kalau menurut si Gagne. Oh, dan ini kita ngeliat sendiri ya, kayaknya flow rate-nya nih kayaknya jauh lebih cepat dibandingkan si tricolate. Mungkin karena cuma di jalur tengah doang dan ada efek suction-nya. Jadi yang kali ini kita nggak bakal pakai rasio panjang, jadi kita cukup pakai rasio 1:17 sesuai rekomendasi. Jadi di 205 kurang lebih set. Oke, sementara udah selesai. Dan bisa kita lihat sendiri ya, jadi kayak ada aromatiknya juga. Ini jangan lupa, dan ini masih seperti kejadian tuh, masih ada cembengnya juga. Jadi kita bisa tuang. Oke, sudah masuk ke 2 menit 15. Jadi memang kalau dilihat memang masih aliran lancar. Oke, selesai di 2 menit 20. Ternyata lebih cepat jauh, guys. Tidak semampet yang saya duga. Oke, kalau kita tutup kayak gini valve-nya, dan oke, seduhannya udah jadi. Yang pasti saya dapat aroma bomnya ini dari kopi ini, seperti kayak eucalyptus gitu atau lavender juga. Kita nyobain ya sekarang ya. Kira-kira karakternya bakal sama nggak sih sama tricolate? Oke, kalau saya bilang sih kayaknya beda. Jadi kayak dia dapat clarity yang lebih baik dibandingkan tricolate. Tapi kalau saya pull panjang rasionya seperti tricolate, kayaknya dia akan watery. Tapi ini saya dapat manis di depan, terus layeringnya juga bagus, acidity-nya bagus, aftertaste yang panjang, dan aromatik oke juga aromatiknya. Dan ini masih banyak banget resepnya. Kalau ini kan saya pakai resep seduhan si Jonathan Gagne-nya sendiri. Cuman kalian mungkin kayaknya bisa main kalau mau dibuka tutup di tengah jalan juga bisa, atau kalian kayaknya juga bisa tuang air dulu, terus kalian baru kasih kopi, terus aduk lagi, tunggu 3 menit. Nanti kita bakal explore lagi sih resepnya. Oke, abis gini kita bakal masuk apa sih kejelekannya atau deal breakernya dari si Pulsar Dripper ini. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke kejelekannya dari si Pulsar Dripper ini ya. Yang pasti shower screen-nya walaupun lebih baik, dia ini juga, tapi ada kayak kita lihat sendiri ya, dia cembeng, dan bersihinnya ini agak PR juga. Kita harus lepas dulu dan make sure ini terkunci, kalau enggak ini bakal ini. Oke, ini udah, dan ini kita bisa cuci. Terus kalau kita sudah mau selesai, kita bisa buka valve-nya. Set, baru kita bisa buang. Jadi cuman ini doang sih sebenarnya deal breaker-nya. Sementara kayak gini doang karena dia basically di tiga bagian. Dan terus materialnya sendiri juga solid sih sebetulnya. Cuman 2 itu aja, dan yang pasti harganya juga lebih mahal dari tricolate. Kalau tricolate kan sekarang udah di 700 something. Sementara kalau Pulsar ini masih di 1 jutaan, kurang lebih 1 juta lebih. Dan kalian juga bakal dapat paper filter khusus untuk Pulsar ini sendiri. Dan kalau saya bilang sih kayaknya paper filternya ini dia lebih baik ya kualitasnya dibandingkan si paper filter yang di tricolate, even yang Germany banding Germany juga. Cuman yang pasti dripper ini cukup mencengangkan juga karena bisa menghadirkan sweetness dan clarity yang baik.
kurang lebih saya bakal explore lagi. Mungkin kita akan bagi ke dua seksi lagi. Kurang lebih kira-kira ada resep lagi nggak yang bisa kita sharing lagi di Pulsar ini. Tapi so far nih sepertinya tools yang progress breakthrough. Apakah kamu layak koleksi? Kalau saya bilang iya, karena ternyata walaupun serupa tapi tak sama. Karena punya flavor atau karakter rasa yang berbeda banget sama saudaranya yang kelihatan sama. Kurang lebih gitu aja. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai Pulsar, bisa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.